Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Renilis Angelina Jeman dari Prodi Farmasi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kation dan anion yang meliputi yang pertama teori, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga prosedur kerja, dan yang keempat adalah hasil dan kemasan. Yang pertama saya akan menjelaskan teori. Teori yaitu ion adalah suatu asam atau molekul yang memiliki muatan listrik total tidak nol. Kation adalah ion bermuatan positif, sedangkan anion adalah ion yang bermuatan negatif. Oleh karena itu, sebuah molekul kation memiliki sebuah proton hidrogen tanpa elektron, sedangkan anion memiliki elektron ekstra. Dalam kimia analisis kuantitatif dikenal suatu cara untuk menentukan ion atau kation atau anion tertentu dengan menggunakan reaksi selektif dan spesifik. Reaksi selektif adalah reaksi yang memberikan reaksi tertentu untuk suatu jenis kation atau anion tertentu. Dengan menggunakan reaksi-reaksi ini, maka akan terlihat adanya perubahan-perubahan kimia yang terjadi. Misalnya endapan, terjadinya perubahan warna, bau, dan timbulnya gas. Analisa kualitatif menggunakan dua macam uji, reaksi kering dan reaksi basah. Reaksi kering dapat diterapkan untuk zat-zat padat dan reaksi basah untuk zat dalam larutan. Reaksi kering ialah sejumlah uji yang berguna dapat dilakukan dalam keadaan kering, yakni tanpa melarutkan. Contoh, petunjuk untuk operasi semacam ialah pemanasan, uji pipa, uji nyala, uji spektroskopi, dan uji manik. Reaksi basah ialah uji yang dibuat dengan zat-zat dalam larutan. Suatu reaksi diketahui berlangsung dengan terbentuknya endapan, dengan pembebasan gas, dan dengan perubahan warna. Mayoritas reaksi analisis kualitatif dilakukan dengan cara basah. Metode dalam melakukan analisis kualitatif ini dilakukan secara konvensional, yaitu memakai cara visual yang berdasarkan kelarutan. Pengujian kelarutan dilakukan pertama-tama dengan mengelompokkan ion-ion yang mempunyai kemiripan sifat. Pengelompokan dilakukan dalam bentuk pengendapan, di mana penambahan reaksi tertentu mampu mengendapkan sekelompok ion-ion. Cara ini menghasilkan 6 kelompok yang namanya disesuaikan dengan reaksi pengendapan yang digunakan untuk mengendapkan kelompok ion tersebut. Kelompok ion-ion tersebut adalah yang pertama golongan klorida, yang kedua golongan sulfida, yang golongan ketiga yaitu golongan hidroksida, golongan keempat yaitu sulfida, golongan kelima yaitu golongan karbonat, dan yang golongan terakhir adalah golongan sisa. Dalam metode analisis kualitatif ini, kita menggunakan beberapa reaksi, diantaranya reaksi golongan dan reaksi spesifik. Kedua reaksi ini dilakukan untuk mengetahui jenis anion atau kation. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan. Yang pertama, alat yang digunakan. Yang pertama, geger. Yang kedua, gelas arloji. Yang ketiga, gelas kimia. Yang keempat, indikator pH. Yang kelima, pipet tetes. Yang keenam, pembakar spiritus. Yang ketujuh, rak tabung. Dan yang kedelapan adalah tabung reaksi. Bahan yang digunakan, yang pertama Aquades, yang kedua AgNO3, yang ketiga CaCl2, yang keempat HCl, yang kelima HNO3, yang keenam NH4NO3, yang kelima KNO, yang keenam BaSO4, yang ketujuh CuSO4, yang kedelapan KMnO4, yang kesembilan KCl. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja dari kation dan anion. Yang pertama, kation. Yang pertama, golongan 1 Ag. Yang pertama, AgNO3 atau perak nitrat. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan HCl. Yang kedua, AgNO3. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan NaOH. Yang ketiga, AgNO3. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan NH3. Yang keempat, AgNO3. Masukkan
masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan K2Cr2O7. Yang kelima, AgNO3 masukkan dalam tabung reaksi, lalu tambahkan K. Yang kedua, golongan 2 Cu2+. Yang pertama, CuSO4 atau kupri sulfat. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan NaOH. Yang kedua, masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan NH3. Yang ketiga, CuSO4, masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan Kn. Yang ketiga, golongan ketiga Fe3+. Yang pertama, FeCl3 atau besi 3 klorida. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan NaOH. Yang kedua, FeCl3, masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan K3FeCN6. Yang keempat, golongan 4 Ca2+. Yang pertama, CaCl2 atau kalsium klorida. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan K3FeCN6. Yang kedua, CaCl2, masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan K2Cr2O7. Yang kelima, golongan 5. Yang pertama, MgCl2 atau magnesium klorida. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan NaOH. Yang kedua, prosedur kerja anion. Yang pertama, NaCl atau natrium klorida. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan AgNO3. Yang kedua, BKl atau kalium klorida. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan AgNO3. Yang ketiga, Kl. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan CuSO4. Yang keempat, K3FeCN6 atau kalium ferricyanida. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan AgNO3. Yang kelima, K3FeCN6. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan CuSO4. Yang keenam, Na2S2O3 atau natrium tiosulfat. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan H2SO4. Yang ketujuh, Na2S2O3. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan AgNO3. Yang kedelapan, Na2S2O3. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan CuSO4. Yang kesembilan, Na2S2O3. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan S2. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama, golongan 1 Ag+. AgNO3 tambah HCl menghasilkan AgCl tambah HNO3. Hasil pengamatan yaitu endapan putih. Yang kedua, AgNO3 tambah NaOH menghasilkan AgOH tambah NaNO3. Hasil pengamatannya endapan coklat. Yang ketiga, AgNO3 tambah NH3 menghasilkan AgNH3 tambah NO3. Menghasilkan pengamatan endapan putih. Yang keempat, 2 AgNO3 tambah K2Cr2O7 menghasilkan Ag2Cr2O7 tambah 2KNO3. Hasil pengamatannya endapan merah coklat. Yang kelima, AgNO3 tambah Kl menghasilkan Agl tambah KNO2. Hasil pengamatan endapan kuning. Yang kedua, golongan 2 Cu2+. Yang pertama, CuSO4 tambah 2NaOH menghasilkan CuOH2 tambah Na2SO4. Hasil pengamatannya endapan biru. Yang kedua, CuSO4 tambah NH3 menghasilkan CuNH3 tambah SO4. Hasil pengamatan endapan hijau. Yang ketiga, CuSO4 tambah 2Kl menghasilkan Cul2 tambah
Yang ketiga, golongan 3 Fe3+. Yang pertama, FeCl3 tambah 3NaOH menghasilkan FeOH3 tambah 3NaCl. Hasil pengamatannya endapan coklat. Yang kedua, FeCl3 tambah K3 FeCN6 menghasilkan Fe dikali Fe dikali Cn6 tambah 3KCl. Hasil pengamatan endapan hijau. Yang berikut golongan keempat. Golongan 4 Ca2+. Yang pertama, CaCl K3 dikali Fe dikali Cn6 menghasilkan Ca3 FeCN6 2. Hasil pengamatannya warna kuning. Yang kedua, CaCl2 tambah K2 Cr2O7 menghasilkan CaCr2O7 tambah 2KCl. Hasil pengamatannya warna kuning. Yang kelima, golongan 5 Mg2+. MgCl2 tambah NaOH menghasilkan MgOH2 tambah NaCl. Hasil pengamatan warna bening. Yang kedua, hasil pembahasan dari anion. Yang pertama, prosedur pertama, NaCl ditambah AgNO3 menghasilkan AgCl tambah NaNO3. Hasil pengamatannya yaitu endapan putih. Yang kedua, Kl tambah AgNO3 menghasilkan Agl tambah KNO3. Hasil pengamatannya yaitu endapan kuning. Yang ketiga, Kl tambah CuSO4 menghasilkan Cul tambah KSO4. Hasil pengamatannya perubahan warna menjadi putih kuning-kuningan. Yang keempat, K3 FeCN6 tambah AgNO3. Hasil pengamatannya endapan orange. Yang kelima, K3 FeCN6 tambah CuSO4. Hasil pengamatannya endapan hijau. Yang keenam, Na2S2O3 tambah H2SO4 menghasilkan H2S tambah Na2SO4 tambah SO3. Hasil pengamatannya tidak timbul gas dan tidak ada endapan. Yang ketujuh, Na2SO3 tambah AgNO3 menghasilkan Ag2S2O3 tambah NaNO3. Hasil pengamatannya endapan putih berubah menjadi kuning, menjadi coklat, dan akhirnya menjadi warna hitam. Yang kedelapan, Na2S2O3 tambah CuSO4 menghasilkan CuS2O3 tambah Na2SO4. Hasil pengamatannya warna kuning kehijauan menjadi bening. Dan yang terakhir, Na2S2O3 tambah S2. Hasil pengamatannya memucat dari warna coklat tua menjadi coklat muda. Sekian dari penjelasan saya mengenai penjelasan kation dan anion. Terima kasih, selamat malam.